Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita teruskan ya. Al-Quran adalah hudal linnas. Dia menjadi pedoman. Maka sudah kita baca surat Al-Baqarah sampai ayat 113 kemarin ya. Ya. 113 yang terakhir. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi ini sekarang ini lagi ya. Ini sampai sini kemarin, sampai iqab ya. Apa itu? Ini lagi ya. Tafsirnya sedikit ini ya. Ya. Sudah. Belum. Tafsir belum ya? Belum. Ya, tafsir daripada Yakhtalifun. Ya, tafsir daripada ini. Yakhtalifun ini. Coba dimulai, coba berpikir-pikir. Ini ada fa, ada ya. Ini kan kita membaca tulisan almarhum Nawawi rahimahullah ya. Almarhum yang dirahmati, semoga dirahmati, Nawawi rahimah, semoga memberi rahmat Allah. Rahimahullah. Semoga memberi rahmat Allah. Dan kita pun karena ini mengkaji pedoman hidup, semoga kita pun diberi Allah keampunan. Coba ini berapa kata ini? Kata-kata ya, bukan huruf. Dua. Apa yang pertama? Fa. Ya. Apa yang kedua? Yaksimu. Yaksimu. Jadi kalau begini, kalau ini fi'il mudhari, coba fi'il madinya apa itu kira-kira? Siap-siap kamus di sebelahnya ya. Qasama. Kalau qasama, apakah memang fi'il mudhari'nya yaksimu atau yaksamu atau yaksumu? Iya kali Pak. Pak, kita lihat. Yaksimu. Ini tujuannya supaya kita senang membaca Arab ya, senang membaca huruf Arab. Berarti kalau begini yang kita cari fi'il madinya apa? Qasama. Iya, qasama. Coba dicari qasama. Apakah kasima, apakah kasuma? Ini orang kamus ini sudah bagus dia menyusun. Banyak juga amal solehnya. Banyak orang bisa apa halaman berapa Pak? 341. Ya, 341. Coba kita lihat 341. Qasama yaksimu. Ya. Ya, qasama Yaksimu. Qasama ya. Ya Pak. 341. Qasama Qaswa. Di baris berapa itu? Baris 1. Di bawah Pak, di bawah 341 di bawah. Dari sebelah kiri. Agak ke bawah. Sebelah kanan. bawah. Sebelah kanan.
Qasama, yaksimu, qasman ya. Ya. Asman. Ah, itu dia. Jadi qasama artinya Membagi-bagi. Membagi-bagi Ah, sesuatu. Bagi-bagi. itu makanya membagi-bagi ya. Tapi nanti kalau sumpah ada pula sini ya. Jadi qasama itu fi'il madinya. Mudhari'nya yaksimu, jangan dibuat yaksamu. Kan ada 6 penimbangnya. Itu yang saya pun sampai sekarang masih mencari kenapa bisa dibuat yaksimu, apa salahnya kalau yaksamu atau yaksumu. Nah, itu sudah ketentuan katanya. Nah, itu jadi orang menyusun kamus ini bagaimana tahunya dia begitu. Atau yang jadi kajian begini, berapa banyak jumlah fi'il madi yang 3 huruf. Nah, kenapa yang ini mengikuti model 1? Kan 6 model itu, 6 model. Yang ini mengikuti model 5. Memang ada sebagian kalau hurufnya begini, tapi sebagian. Tapi ini yang jelas itulah. Apakah kalau kasman itu apa namanya itu kasman? Masdar. Ah ya, masdar ya. Ya. Nah, ada satu lagi kasama. Itu kasama itu membagikan ya, tak kerja itu. Kasama. Maka ada kasman, kasama, kasama saya itu berganda. Nah, jadi kalau begitu membacanya yang ini bagaimana membaca ini yang di tafsir? Fayaksimu. 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 Ya, ya. Coba kita cari. Jadi apa arti tadi? Membagi ya? Ya. Membagi. Coba kita cari fa'il. Tentu kalau fayaksimu fa'il. Ya. Mana fa'il? Setiap fi'il kan mesti ada pelakunya. Mana fa'il? Farikum. Hah? Farikum. Farikun. Jadi ada kulli. Jadi Likulli farikum. oh, jadi kenapa likulli dibaca? Kenapa Ada kulli? huruf jar. Ada Jar huruf jar. majrur. Biasanya kalau ada likulli di muka, ini Makanya farikin. mesti farikin. Enggak mungkin dia dipisah itu. Kan enggak mungkin bagi setiap, maka membagi bagi setiap. Likulli farikum. Setiapnya kan enggak beres itu kan, apa namanya itu? Gantung. Tergantung. Ada istilah dalam bahasa Inggris itu Pak Ibu Sabrina. Lupa saya. Jadi kalau itu disebut tergantung dia. Jadi kalau sebenarnya kata majmu mungkin ya kalau bahasa Indonesia. Iya kali Pak. Jadi mesti. Jadi sudah pasti itu farikin. Jadi kalau farikin mana pula dia bisa jadi fa'il. Orang dia teman dari likulli. Satu dia Pak. Jadi fayaksimu likulli farikin terus minhum. mana pula Minal iqabi. Minhum minal iqabi. Ada minhumnya Pak? Ada minhumnya? Iya. Ada minhum ya? Iya Pak. Ya, lihat. Ada di tafsirnya mungkin tinggal saya ada minhumnya ya? Ada Pak, minhum. Berarti di sini kan likulli minhum. Sudah pasti itu. Ditambah lagi minhum. Seperti ini kan? Iya. Fayaksimu likulli farikam likulli farikim minal iqabi. Minal iqabi. Ya, sudah jelas begitu membacanya. Jar. Ya, jam itu sampai di sini kan? Lalu yang mana lagi fa'ilnya ini mau selesai kalimatnya? Semuanya itu Pak. Semuanya. Mana mungkin Sembunyi. apa yang disembunyikan? Semuanya. Semuanya. Kalau huwa misalnya dikembalikan kemana?
maka membagi dia siapa? Likulli fariqum minhum minal iqabi. Enggak, yang fa'il dari yaksimu tuh. Yaksimu ya. Dari ke belakang. Yakhtalifu. Likulli fariqum. Hah? Likulli fariqin. Likulli, iya Fariqin. likulli. Kan jar majrur, mana mungkin itu Iya. fa'il? Oh. Kadang ini mana mas? Ayaksimu likulli fariqim minhum minal iqab. Nah, minal iqabi. Nah, yaksimu bil mudhari kalau dibaca yaksimu. Ya coba sabar nanti. Nah, bagaimana itu Pak Israel? Mana fa'il? Itu dan itu Tommy? Fa'il sampai alladzi istahqahu. Orang yang. Berarti kalau allazi kan maka membagilah yang. Nah, Enggak. Membagilah. Ia Mereka membagi. minhum minal iqabi alladzi astahqahu. Ya. Semuanya itu ya Pak? Fa'il. Iya. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak. Yaksimu likulli Maju lagi allazi istahaqqahu. allazi istahaqqah. Ya, yang istahaqqa ini kan berarti haqqaqa, ini fi'il madinya asli 3 ditambah alif sinta. Ya. Nah, jadi kalau istahaqqa, jadi kalau dibuat ini bagi masing-masing daripada mereka siksa yang menuntut bagi masing-masing kelompok akannya siksa. Jadi untuk menjelaskan nanti Allah menghukum mereka di hari kiamat itu, maksudnya mereka akan dapat siksa. Itu maksudnya. Jadi mana fa'il? Kalau Siksa. dibaca, enggak, Siksa kalau itu. dibaca, Siksa. oh enggak, Enggak iya. minhum, dari mereka, minhum. Ya, enggak Hum. mungkin. Tapi minhum ini kan menjelaskan farik lagi. Ya, waduh. Fariqum minhum. Jadi begini Bapak-Bapak Ibu, supaya jangan bingung. Kita kan membaca tadi kalau yaksimu. Itu kan dibuat dalam bentuk aktif. Iya. Ilm maklum. Maunya dipasifkan dia. Baru gitu. Yuksimu ya Pak. Kalau yuksimu kan kalau membuat disimpang maf'ul atau maklum atau majhul, bagaimana caranya? Ayuk. Kalau fi'il di baris atas fayuk samu, Pak. Gitu ya. Itu caranya. Itu baru pas. Mana naib fa'ilnya? Mulai likulli fariqin. Itu naib gantinya. Sebenarnya dia kan maf'ul itu. Yang aslinya kan yang Allah sebenarnya. Jadi maka membagikanlah Allah bagi masing-masing kelompok dari mereka azab yang mereka minta. Jadi maksudnya hari kiamat itu menunggu bagian azab selesai. Bukan diselesaikan. Selesainya masuk neraka saudara kan itu. Ya kalau nanti orang nggak percaya, ya ditunggu aja. Nggak perlu kita bertengkar pula sama dia. Jadi buat saja begini membacanya Pak. Fayuksamu likulli fariqin minhum. Maka dibagikanlah bagi masing-masing kelompok dari mereka azab. Bukan itu maksudnya Allah memberi hukuman pada mereka hari kiamat tentang mereka perselisihan yang dibuat di luar agama, di luar peraturan. Ya. Fayuksamu likulli fariqin minhum min iqabi allazi istahaqqahu. Ya, yang meminta hak masing-masing akannya tuntutan tadi. Misalnya, kami yang masuk surga. Jadi yang mereka minta adalah hanya dapat iqab. Itu yang diuraikan oleh Nawawi rahimahullah. Paham ya? Jadi asal katanya kosama juga Pak.
Asal katanya. Ibu Didi bingung. Iyo, kalau fi'il madi, fi'il mudhari ini, kalau nanti dicari fa'il tidak ada, dirubah bentuknya apa menjadi kan naib fa'il dibuat naib fa'il. Jadi majhul, Pak. Majhul. Memang aslinya yang pakai naib fa'il itu kan berarti itu aslinya kan berbentuk bina bagi fa'il juga. Sebenarnya kan kalau apa maksudnya apa ini ya? Maksudnya begini. Allah menghukum kan ini kan menafsirkan ini. Menafsirkan ini. Maka Allah menghukum dianya Allah di antara mereka atau sesama mereka pada hari kiamat tentang yang mana dari dunia atau semasa itu mereka berselisih padanya, maksudnya pada ajaran yang buat, maksudnya dikatakannya masalah agama yang mereka perselisihkan. Jadi kata Yahudi Nasrani begini, kata Nasrani begini, ya kayak Yahudi begini. Sudahlah. Maka ditafsirkan apa maksudnya? Diberilah mereka bagian, dibagi-bagikanlah masing golongan yang berdebat itu, yang dapat ini siksa yang mereka minta jadinya. Namanya Pak Israel, Bapak Tahmilang, Wiwi apa? Meminta Oh iya, minta kata. Iya. Orang-orang Lamuku ya banyak dapetnya. Orang kini dapetnya tuh Pak Israel. Ambo dek lah tinggal di Padangko, di kayak itu, cuma lupa istilah. Apa tadi? Wiwi minta kata. Coba tanya Ibu Sabrina, ngerti nggak maksudnya? Wiwi minta kata. Coba Ibu Didi tanya Ibu Didi orang kayak ngerti nggak Ibu Didi? Enggak lah, baru kok Pak Israel tahu ya. Pak Israel tinggi mungkin yang tahu. Orang itu tinggi. Wiwi minta kata. Wiwi itu di mana Pak Israel? Batang kayu kan kayu Pak. Sore kan bunyi itu. Tuh. Sore ini kan bunyi itu. Iya, kiu. Ya, gitu. Kayak di rimbo-rimbo itu kan banyak tuh. Iya. Kalau gata kan pakai. Ya. Iya. Kenalnya Maebo sih Pak. Jadi Yagi lah gatah deh orang. Jadi Wiwi minta gatah. Jadi orang itu loh. Hebat Pak Isa. Bukan aneh lo dapet gatah dia gitu dia. Jadi itu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Pak Tommy paham Wiwi awak dari Sumatera Utara kok Pak Tommy, tapi lama di Siko. Ini masing-masing daerah ada istilah. Terus, itu pendapat dari Nawawi. Kan nggak ada dibuat sini. Baru ini. Coba baca ini dulu Pak Tommy sampai sini. Apa bacaannya? Suara ada. Ada Pak Tommy. Silahkan baca ini Pak Tommy sampai dari sini. Berapa kata ini Pak Tommy? Dari sini sampai sini. Hasanu. Ya berapa kata? 2. Sudah sampai ke sini? 2. Waqala Hasanu 3. Iya. Coba baca lambat-lambat. Waqalal Hasan. Hasanu ya. Ini kan Hasan ini sebenarnya kalau kita lihat kan nama orang, tapi dikasih al dia. Ya itu mungkin ada dari golongan ini, dari suku gitu ya. Kalau nama asli sebenarnya kan nggak ada dikasih alif. Mungkin ini dia udah ma'rifah ya Pak. Ya. Nama itu sudah ma'rifah ini. Sudah ma'rifah, sudah jelas. Maka tapi ini mungkin maksudnya seperti As-Syafi'i pengikut ya. Ini mungkin ada yang pengikut Hasan atau yang maksud siapa. Ini hasil bacaan atau hasil telaahan dari almarhum Nawawi. Jadi untuk menguatkan penafsiran beliau itu,
Apa maksudnya nanti Allah menghukum? Jadi jangan dibayangkan nanti Allah menghukum itu ditanya pula satu-satu seperti di pengadilan. Tidak, hanya menerima balasan aja. Kalau balasannya surga, alhamdulillah. Ini Wiwi minta gatah tadi langsung. Ya. Nah, udah betul tuh bacaannya Pak Tommy. Wa qalal Hasan. Ya. Hasanu jadi apa? Kenapa Pak Tommy baca Hasanu? Kok baca Hasani apa salahnya? Oh, Qala itu ingat dulu. Qala itu bentuk apa? Madi. Madi. Setiap fiil pasti ada fa'il. Apakah fiil madi, apakah fiil mudhari, apakah fiil amar. Fa'il itu artinya pelaku yang melakukan qala itu. Yang melakukan qala siapa? Hasanu. 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 Maka karena fa'il itu menurut undang-undang dia mesti baris depan atau marfu dulu, ya. Itu maka begitu. Jadi waqala al-Hasan berkata atau pendapat Hasan, ini dikemukakan oleh Nawawi. Terus bagus ya. Coba Pak Israel sampai sini, Pak Israel sampai ini. Nar. Coba silakan. Ayyi Hmm? Allahu yukadzibuhum jami'an wa yudkhalahum nar. Nara. Nara. Coba baca sekali lagi. Ayyi fallahu yukadzibuhum jami'an wa yudkhalahum nar. Nara, ya, nara. Ya, nara. Coba Ibu Didi baca, Ibu Didi. Ay fallahu yakzibuhum jami'an wa yudkhilhum naro. Ya. Coba Ibu Sabrina. Ayyi wallahi yakzibuhum jami'an wa yadkhiluhum humul nara. Jadi nampaknya yang ada kesulitan kerekel-kerekelnya sedikit sini ya, yukazibu, ada yang baca yukazibu, ada yang baca yakzibu. Ini satu. Tadi Pak Israel, coba ulang sekali Pak Israel, ini salah. Coba Pak Israel. Fallahu yukadzibuhum jami'an wa yudkhalahum nar. Sekarang ini kan ayat tafsir, ini sudah biasa. Nah, fatafrik. Jadi ini baca kenapa? Ini sudah benar semua ini. Kenapa dibaca Allahu? Nah, dia jadi mubtada, Pak. Mubtada atau pokok kalimat ya. Jadi kalau pokok kalimat sudah pasti ada yang melakukannya, kabarnya. Ya, kabar atau sebutan atau predikat. Jadi pola dalam bahasa mungkin sama bahasa ini. Pada induknya patron atau pola bahasa itu berpola pokok kalimat sebutan. Kemudian ada berpola fiil. Fa'il. Itu aja. Itu garis besarnya. Kalau seperti ini kan berpola kabar mubtada kabar atau subjek predikat. Mana subjeknya Allah, mana kabarnya mulai dari ini yang kita pertanyakan tadi. Ini membacanya yakzibu atau yukazibu walaupun nggak pakai tasdid. Kadzibuhum. Ini bentuknya mungkin sudah tahu bentuk apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, sepakat. Kalau fi'il mudhari mau dibuat mau dipakai kazaba atau mau dipakai kaziba? Kadzaba. Alasan. Yukadzibu. Ya, alasan. Alasan kenapa dibaca kazaba? Kalau kazaba kan sudah pasti membacanya yukadzibu.
Nah, tapi kalau kaziba membacanya kan yakzabu atau coba lihat kamus. Coba lihat kamus kazaba atau kazaba. Nanti kedua-duanya lihat yang pakai tasdid atau tidak. Nah, begitu Ustadz membimbing Bapak-Bapak Menelaahnya ya. supaya tidak bosan-bosan melihat Arab. Kalau sudah bosan-bosan melihat susunan Arab, ada harapan agak payah masuk surga. Allah. Iya, karena di surga itu kan bahasa Arab, tapi orang menganggap mengisi Arab di sini, bukan. Kenapa ada hadis itu dhaif? Wah, janganlah. Itu maksudnya supaya rajin orang mentelaah Quran karena di dalam bahasa Arab. Nah, gitu. Itu maksudnya. Kazaba. Halaman berapa? Nah, halaman Yakzibu. berapa? Tunggu dulu. Halaman 370 sebelah kanan, Pak. Ya, 370. Kadzaba, Yakzibu. yakzibu, Kadziban. kadziban. Oke. Apa di situ? Kadzaba, Kazaba, terus yakzibu. yakzibu, kadziban. Biasanya takziban itu karena kabur-kabur itu. Kadziban, Pak. Kadziban. Enggak mungkin, masdarnya pasti takziban. Kabur ini, kabur. Kabur kan baris 1, 2, 3, 4, baris keempat ya. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. nah itu dia. Jadi kazaba yukazibu takziban. Berdusta, berbohong. Ada, Pak. Tapi kalau kazabahu, nah itu nampak. Kazabahu, Dusta. mendustakannya. Mendustakannya. Atau sama akzabahu. Sama itu. Tambah alif di depan atau digandakan. Kazabahu. Kan atau digandakan. Jadi, Nah ini di dalam buku ini kalau kita baca, kalau yakzibu coba cari pula yang yakzibu. Yang kalau yakzibu kan dekat itu juga. Mana? Yakzibu ya ada di sana, Pak. Memang kazaba yakzibu. Kadziban tadi. Mana kazaba? Yang yang kazaba. tadi, Kazaba. Yakzibu. Kadziban. Nah, di baris keberapa itu? Yang baris keempat tadi juga, Pak. Oh itu enggak, itu itu entahlah engkau lain kamusnya. Kalau di sini kazaba yukazibu takziban. Terus kizaban, kizbatan, kizaban, kizaban. Itu namanya sudah isim masdar itu. Jadi ada dibedakan orang antara masdar sama isim masdar. Kalau dia masdar betul-betul asli, misalnya dari kazaba yukazibu takzib, begitu. Tapi nanti misalnya kizabatan itu namanya isim masdar. Tapi kalau saya sudahlah pecahan masdar itu nanti itu bisa lebih didalami lagi. Nah kalau kaziba nggak ada di sini ya, nggak ada nampaknya. Kaziba nggak ada, Pak. Nah, Kazibun. tapi ada kamus. Kazibun. Kamus lain tuh kalau kaziba yakzibu. Jadi kaziba berdusta artinya. Nah sekarang ini mau dipakai mendustakan apa berdusta? Mendustakan. Nah itulah makanya dibaca kazab, ya yukazibu. yukadzibu. Sebab kalau diartikan berdusta, maka Allah berdusta, ada pula maf'ul di belakang. Hum kan jadi maf'ul. Ya. Iya. Sudah pasti ini digandakan pula nih. Jadi transitif dia. Jadi fallahu yukazibu. Atau ya betul. Wallahu yukazibu. Mana fa'il dari yukazibu? Tentu huwa kembali ke Allah. Kembali ke Allah. Jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul. Maf'ul. Jami'ah jadi apa? Jadi hal. Ya, jadi hal. Ya. Apa artinya? Apa maksud? Ini pendapat Hasan ya.
Dan Hasan berpendapat maksudnya, maksud Allah menghukum, kan menerangkan ayat di atas tadi. Maksud Allah menghukum itu adalah Allah mendustakan dianya Allah akan mereka semua. Maksudnya tidak menerima. Kalian pendusta. Oh, ya. Kalian buat-buat saja peraturan agama, peraturan berbeda dengan padahal sudah saya turunkan Taurat, Zabur, Injil, lalu kamu putar-putar. Kamu bilang kamu masuk surga, ini yang benar agama Cina, salah. Itu pandai cukong-cukongnya saja itu. Nah, itu maka dipakai yukatsibu. Jami'ah, labatua. Terus ada waw atap. Nah, tadi Pak Israel, apa bacanya Pak Israel? Wa yudkhalahum. Yang persoalan yudkhala fil madi, ya fil madi mudhari. Fil mudhari. Kalau fil mudhari kemana baris lam itu? Yudkhilahum. Dan Allah memasukkan mereka. Ya, kalau terjemahnya ya membacanya lagi. Wa yudkhilahum. Kenapa khila dibaca? Wa yudkhiluhum. Karena kalau fi'il mudhari itu majhulnya baris atas huruf terakhir ya, Pak. Ini mulai memang wajar saja. Ini Bukan dimasukkan. bukan soal dimasukkan. Ini kenapa dibaca yud, tidak dibaca yad? Karena diatapkan pada yukatsibu tadi. Dan Allah Nah, sekarang ini dulu. Kenapa tadi dibaca yukazibu, tidak dibaca yakazibu? Kenapa yu? 4 huruf. Ya, 4 huruf. Nah, sekarang ini kenapa dibaca yud? Nah, fi'il madinya dakhala. Kalau dakhala ya dahulu. Ya dahulu. Oh Kan ya. diatapkan pada yukatsibu, Pak. Bukan yukazibu lah salah saya itu karena 4 huruf. Oh, adkhala ya, Pak. Iya. Iya, Fi'il madinya adkhala. adkhala. Ya. Jadi yudkhilu. Yudkhilu. Aktif atau pasif? Cuma Pak Israel dia terpengaruh pasif lagi. Ya, karena Allah memasukkan harusnya, Pak. Jadi apa bacanya Pak Bukan Israel? dimasukkan. Wa yudkhilahum. Masih salah. Wa yudkhiluhum. Yudkhiluhum. Ya itu aja salahnya. Wa yudkhilu. Jangan khila. Tapi kalau mau dipasifkan ya payah juga nanti mana naibnya lagi. Jadi bukan semua yu menjadi pasif, tapi ini beda antara kalau pasif kan yu semua. Cuma di mana beda seperti ini. Kalau yuksimu berarti aksama. Tapi kalau yuksamu, di mana beda? Misalnya yukazibu, apa yukaziba, yudkhilu, apa yudkhila. Di mana bedanya aktif pasif? Di mana beda aktif pasifnya? Itunya di fi'il madinya. Kalau 3 huruf, 4 huruf beda. Di atas. Kalau 4 huruf depan. Mekan ya. Cuma Pak Israel tadi ragu dia kalau sudah di depan kan ini aktif atau pasif. Dia pasif juga. Menandakan pasif bagaimana? Lihat baris depan. Baris huruf 1 huruf sebelum akhirnya. Kalau dibaca yudkhalu berarti dimasukkan. Ya, pasif. Pasif dia. Tapi kalau yudkhilu Aktif. Memasukkan. Memasukkan. Wow, atap Misalnya- pada Allah ya, Pak. Ya. Misalnya dibaca yukazzabu. Berarti didustakan. Tapi kalau yukazibu mendustakan. Ingat-ingat ya. Jadi dengan ada huruf kalau 4 huruf memang di baris depan kan huruf mudhara'ahnya. Tapi sebelum huruf akhirnya dibawahkan. Tapi kalau dia pasif
didepankan juga, cuma Huruf. sebelum akhirnya Nah, ini Sebelum- fiilnya jadi fathah. ya. Ya, sebelum akhirnya di ataskan. Pak Israel istilah pesantrennya tuh tambah bingung orang. Itu berlaku untuk orang pesantren, untuk orang umum payah. Ya, Ulang keterangannya Pak. Ulang keterangannya Pak. Kalau pasif dan aktif Pak. misalnya apa itu akhraja. Nah, kalau akhraja coba buat fi'il mudhari'nya. Yukhriju. Iya, itu kan sudah barang jadi. Kalau dimulai dari olahannya, Yu'akhriju. yu'akhriju. Nah, kalau you kan kenapa di baris depan kan you? Huruf mudhari'. Ya, kenapa huruf mudhari' itu you? Kan ada ya biasanya. Karena dia 4 huruf. Nah, 4 huruf. 4 huruf. Nah, sekarang kalau yukhriju itu aktif atau pasif? Aktif. Ya, aktif. Nah, jadi bagaimana kalau pasif? Yukhraju. Nah, itu aja bedanya. Huruf kedua terakhirnya difathahkan. Ya. Misalnya begini. Kharaja. Itu kharaja kan 3 huruf. Ya. Nah, coba buat fi'il mudhari'nya. Yakhriju. Yakhru itu. Yakhruju. Yakhruju. Kan itu yakhruju ya. Yakhruju. Nah, yakhruju aktif pasif. Aktif. Aktif. Coba pasifkan. Yukhriju. Yukhraju. Itu dia. Jadi jangan dikatakan dia berasal dari 4 huruf. Dia 3 huruf juga itu. Iya, ya. Paham ya, Ibu Didi? Tiga huruf saja boleh. Misalnya kan doraba. Coba Ibu Didi. Ibu Didi, doraba. Doraba fi'il madi. Coba buat fi'il mudhari'nya. Doraba. Benar nggak bunyi-bunyi kok? Ada terus bunyi lah terakhir. Apa itu? Doraba. Ini mati terus. Ini belakangan mau ada bunyi terus. Coba Pak Tommy, doraba apa Pak Tommy? Doraba. Fi'il mudhari' doraba. Doraba Yadribu. yatribu. Itu fi'il mudhari'nya. Coba itu dipasifkan. Yud rabu. Gitu. Kan pendek. Ya. Baik, itu ya, maka yang betulnya itu Allahu masih apa ya? Masih heboh ya. Bapak Ibu yang ada yang apa enggak berkaitan dengan apa? Enggak ada. Dengan benda-benda gitu. Nggak ada perubahan. Apa itu? Pak Tommy di mute dulu ya, karena suara kita Pak Tommy ini. Ada nggak yang Alah, titik Pak Tommy. Ya. Terus coba. Jadi bacanya ai fallahu yukadzibuhum jami'a wa yudkhiluhumun nara. Jadi kata Hasan maksudnya Allah mendustakan, artinya tidak menerima mereka yang berselisih itu semuanya, tidak ada yang betul. Wa yudkhiluhumun nara, dan memasukkan dianya Allah, ada dianya itu, dan memasukkan dianya Allah, hum akan mereka. Kemana dimasukkan Allah mereka? Ke dalam neraka. Itu maksud dari apa ini? Yahkumu.
Ini kan memberi maksud dari ayat. Iya. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yahtalifun. Jadi nanti Allah memasukkan mereka ke dalam neraka aja. Nah, jadi itu makanya walaupun pernah saya mengatakan sudahlah perselisihan itu nanti di akhirat saja diselesaikan. Ya maksudnya kalau yang tidak benar tentu masuk ke neraka, yang benar nggak apa-apa. Nah, baru masuk ayat 114 ya. Baru masuk ayat 114. Nah, ini dia. Belum sampai ya. 114 akhirnya apa, Ibu Sabrina? Akhirnya. 114 artinya alimun, alim. Alim ya? Wah, masih panjang ke bawah ya. Enggak, Pak Azim salah. Maaf. Hah? Azim, adabun azim. Tafsirnya panjang, Pak. Enggak, maksud Ya, ayatnya ayatnya juga panjang. Ayatnya sampai azabun Oh, iya. azim. Adabun azim. berarti belum sampai ya karena panjang tafsirnya ya. Iya, Ya. Pak. Iya. Saya pikir apa? Dimulai dari mana? Waman ya. Waman azlamu. Nah, ini dia. Mm-mm. Coba Waman kita baca azlamu. dulu. Ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin, sampai sini aja dulu membaca ayatnya. Coba apa bacaan ayatnya? Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ya masajidallahi, terus ayyuzkara fiha al-yuzkara fihas hasmuhu ya wasa'a wasa'a fi kharabiha ya ulaika makana lahum yadkhuluha illa khaifin. Nah, ya. Ke bawah masih panjang. Ya. Ini kan ayat Dulu. waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Nah, panjang ke bawah ini karena mengingat tafsirnya yang dibuat Nawawi panjang pula ya. Kita kan perlu pengetahuan macam di atas tadi kan, mengerti kita apa maksudnya Allah menghukum mereka. Hukumnya maksudnya masuk neraka aja lagi. Kalau pendapat Nawawi kan sama juga dikuatkannya dengan pendapat Hasan. Nah, ya. Jadi itu makanya saya katakan kalau nggak mau diselesaikan bertengkar-tengkar terus, udahlah, jangan berantem pula, biarkan aja nanti di akhir aja selesainya. Sekarang waman azlamu. Man azlamu mimman mana'a masajid Allah. Ini man, bisa nggak dipelajari apa kira-kira bentuknya nih? Huruf kah, kata kerja kah, kata benda kah, atau fiil? Huruf istifham. Isim apa? Isim mausul. Isim mausul, isim apa ya? Jadi yang jelas dia ini dipakai kalau isim mausul. Pak Isra apa Pak Isra? Kata penanya, Pak.
Nah, kata penanya, kata Ibu Didi. Jadi itu membedakan bagaimana membedakan isim mausul dengan kata penanya. Sekarang kita lihat dulu, azlamu bentuk apa azlamu? Bacaannya azlamu, azlama, azlami. Azlamu itu bentuk isim tafdil ya Pak. Ah, Entah. azlamu ini kata Ibu Sabrina kan azlamu ya. Iya, Nah, azlamu. Apa tadi Bu Sabrina bentuknya? isim tafdil. Dulu Iya, isim belajar ini. tabdil. Paham nggak isim tabdil? Isim tabdil, Superlatif. tabdil itu masdar dari faddala. Coba faddala. Coba buat fi'il madinya faddala. Faddala. Yufaddilu. adalah Ah, ini 4 huruf. Baru lagi belajarnya. Coba faddala. adalah Yufaddal. yufaddilu. Ah, itu dia yufaddilu. Ya. Ah, jangan yufaddalu. Kalau yufaddalu nanti dipasifkan lagi tuh. Ah. Jadi faddala yufaddilu apa masdarnya? Tafdilan. Tafdilan. Ah, Tafdilan. nah, itu makanannya namanya isim tabdil. Tafdilan. Nah, tabdilan. Jadi kalau faddala itu melebihkan, itu artinya. Jadi kalau begitu isim tabdil berarti kalau isim di belakangnya man bukan isim mausul. Kalau isim mausul itu kata kerja. Oh, di belakangnya. Iya, misalnya wa may yakfur atau wa man qa'ada. Itu Iya, asal fiil di belakangnya ya isim apa isim mausul. Nanti apa? Jadi ini sebagai kata tanya. Penanya. Tapi bertanya bukanlah untuk dijawab. Nah, itu dia. Nah, banyak apanya. Bertanya tapi bukan untuk dijawab. Tapi mungkin tanda keingkaran. Nah, kalau azlamu apa artinya? Azlamu artinya lebih zolim. Ya, lebih zalim. Apalagi ada di belakang mimman, ada min, lebih zalim dari gitu. Jadi kalau di bahasa Inggris ini dipakai apa itu pertama kan apa namanya? Kan ada 3 itu Bu. Apa masih ingat kalau misalnya long, longer, longest. Kalau long apa namanya? Itu yang apa? Adjektif. Komparatif, longer. Kalau yang di tengah komparatif. Ya, yang pertamanya adjektif. Adjektif namanya. Iya. Saya tidak lupa tuh. Enggak, insya Allah enggak. Degree. Comparative Dia degree. adjective of degree. Terus yang di nomor 2. Jadi long, longer, longest. Yang pertama Adjective degree, yang kedua comparative degree, yang ketiga superlatif. Yang ketiga superlatif. Ya. Ini kalau tidak diulang-ulang lah lupa. Jadi isim tafdil itu sama superlatif, Pak? Yang mana? Yang isim tafdil. Ya, betul. Sama ya. Jadi dia dalam bahasa Arab yang apa itu tidak ada yang superlatifnya, enggak ada. Hanya 2. Itu makanya dipertanyakan kalau akbar di alam bisa, kalau dengan Allah sebagian orang takut. Padahal kalau dibaca seluruh Al-Quran nampak itu seluruh ayat yang menyangkut kekuasaan. Tapi kalau nggak dibacain, ya misalnya gini aja. Misalnya kita katakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berarti Allah Rabbul Alamin. Bagaimana menata alam? Terasa itu. Wah, kalau begitu akbar. Ini tuh. Cuma kawan-kawan kan masih takut dari falal lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma aku nak kunjung-kunjung entah baca rumah Arifat tuh cari cerita nggak tahu kan.
Maka kalau ditanya yang ma'rifat, yang pengenalannya sampai ke situ. Jadi waman azlamu, bentuk bertanya. Waman azlamu, kalau terjemahnya apa dibuat situ, Bu? Ibu Sabrina, coba. Waman azlamu saja. Siapakah yang lebih zalim? Kan pakai lebih. Ya. Jadi yang lebih zalim dari segala-galanya, inilah orang. Ya, lihat penafsiran dari Pak Nawawi. Nah, silakan Pak Bet lah muncul. Coba baca ini Pak Bet. Silakan. Langsung Pak Bet. Ya, tadi dia subuh mubarak ini. Ini la Nah, ajli la ahada azlim. kasih barisnya, kasih baris. Azlimu. Coba Pak Isral, baca Pak Isral. Ai la ahada azlim. Kenapa dimatikan azlim itu? Ada yang mematikannya. Jangan dimatikan mimnya, Pak. Coba ulang. La ahada azlimu. Oke, Ibu Didi. La ahada. Ragu. Apa kena Pak Isra? Waman azlamu. Ini Pak Nawawi ya. Rahimahullah. Apa maksud waman azlamu? Datang Pak Nawawi, dikasihnya tafsir ai. Coba Ibu Didi lah, silakan. Li ahadi. Li ahadi. Buat tambah. Tambah karwe. Ya, dek Pak Israel panjang penganayo, jadi malah lala jadi liah. Lah batu tadi. Itu lah batu tuh. Ahada. Apa? Silakan Bu Didi. Bu Didi buka mic-nya dulu, Bu Didi. Tekan di monitornya. Tadi Bu Didi bunyi IP. Yuk. Yuk dari Ibu Didi suara kok mah guduk ya aku lah kau. Mesin cuci nak. Kipe angin. Oh, kipe angin jangan diletakkan di meja, pindahan. Kipe angin Ibu ada enggak? Apa, Pak? Ada kipe angin di meja? Enggak. Apa nandadonya? Disandarkan ke termos yang Enggak. tadi lampu. Enggak, nama masih bunyi. bunyi, Bu. Masih bunyi, digeser. Masih bunyi. Itu deh. Tiap hari. Masih. Masih bunyi. Tuh ya. Kipe angin di atas nak. Aduh. Tadi dek disandan, tak mungkin tersandar ke apa kan? Tangkai lampu. Kau bersih suara. Coba baca Bu. Ai li ahadi azlam. Ragu. Pak Tommy lah. Coba Pak Tommy. Tidak ada satupun yang zalim. Jangan Dulu mic-nya. terjemah. Tunggu Pak Tommy dibuka dulu mic-nya. Oh, mic-nya mati lah. Oke, Pak Tommy. Coba Pak Tommy. Ini. Azlamu. Ai La ahada azlamu. Iya, jangan dimatikan mimnya. Azlamu. Ya. Ibu Sabrina lah, Ibu Sabrina. La ahada azlamu. Yang di pesantren ada tadi nampak. Oh, enggak ada di pesantren, di masjid ya? Enggak ada di pesantren, ada di Cie ini siapa? Si Fikri ada. Rifki. Rizki. Silakan Rizki. Yang lebih zalim. Tidaklah. Jadi yang betulnya ya, inilah apalah membacanya. Fi. Ini ya nafi itu dibagi, ini kan kata benda di muka. Lahat. Nafi jenis. Tapi kadang-kadang nanti dia
di baris depan, tapi ini jelas baris di atasnya. La ahada. Jadi pengertian siapakah yang lebih zalim, maksudnya tidak ada satu, tidak ada satu yang lebih zalim. Jadi ini dibaca la aslama, la ahada Azlamu. mudah pun boleh dibuat. Aslama. Aslama. Azlami. Aslami dia kan mudah boleh. Oh, tadi Pak Edi udah baca Azlami. Tadi Pak aslamu Edi. Ibu baca tadi. Enggak, Pak Edi tadi baca Azlami. Pak Edi pun masih, semua yang nggak ada satu pun baca ke bawah. Oh. Jadi ai la ahada azlamin, ya. Jadi maksudnya ini man azlamu, siapakah yang lebih zalim, maksudnya tidak ada satu pun yang lebih zalim, berarti hanya inilah orangnya, gitu, yang lebih zalim dalam hidup di dunia. Apa itu? Konon pertanyaan kawan awak, biasanya asal ada isim tabil di belakang kan ada min. Kan ada aslinya kan min di sini, kalau sebelum diputuskan kan ada nunnya sini. Gini. Kan gitu dia. Ya. Cuma sebagian orang memang takut dia kalau dengan Allah sudahlah maha, ya, tapi nggak dapat pelajaran jadinya. Tidak dapat pelajaran. Gunanya dibuat Allah itu bukan untuk disamakan sama dia, tapi kan disangka orang lebih itu seketek. Lebih itu, disangkanya lebih itu seketek beda ya. Padahal sudah dikatakan mempelajari alam ini aja sampai sekarang nggak bisa kita. Awak hanya memanfaatkan lagi kecilmu. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dijadikan semua, nikmatilah ini. Tapi baca rohnya mangko hidung ko belubang dua, baca rohnya mangko tumbuh model kan ataulah memang lebih tua itu. Wah mangko borongga matuho. Ya kecebuk didi kalau lah menyangkut di opum semua alakah tu lah jadi alakah mudgah atu adu re apa mangko nama bagian dado, nama bagian ekor, nama bagian kepala, batang kurak, bangku begitu aja weknya orang. Iya memang lebih itu, ya, itu saja. Padahal itu sebenarnya untuk membuat kita bahwa pengakuan kita alam aja besar, apalagi yang menjadikan, gitu. Jadi kalau bagaimana makrifat, itulah. Jadi itu yang diberi ilmu itu Pak Bet. Wama utitum minal ilm. Jadi yang lebih ilmu. Cuma masih banyak ya teman-teman masih mungkin nggak tahu lah saya. Wallahualam. Jadi itu dia. Ini aslinya man itu ya. Gitu. Man hilang. Mimman. Min huruf jar ya. Yang dijarkannya apa? Kata biasanya kalau ada huruf jar yang dijarkan di belakang itu kata benda kah, kata kerja atau huruf? Benda. Ini dia yang disebut, siapa yang pertama mengatakan man isim mausul. Ini dia mausul. Ya, iya Pak. Itu ya. Di belakangnya apa? Man. Belakang man. Belakang man. Mana? Iya, mana? Kata kerja kan? Iya. Madi mudhari amar. Madi. Madi. Ini dia mana'a. Mana'a. Isim fa'il daripada mana'a apa? Muni'a. Isim fa'il mani'an. Mani'un. Mani'un. Ya mani. Jadi kalau orang mani itu orang yang melarang aja kerjanya itu. Kalau saya mani? Pak Ya, Damani. kalau Damani enggak. Jadi mani ya, mani ya. Mani. Jadi siapakah yang paling lebih zalim? Yang lebih zalim maksudnya dari orang. Dari orang yang melarang dianya orang. Ada fa'il dari mana'a,
Mana? Mani'a atau mana'a? Mana'a ya? Mana'a. Ya, fa'il dari mana'a mana? Mana Pak? Mana fa'il? Mana'a. Mana fa'il mana'a? Huwa. Huwa. Ah ya. Kembali ke mana Berbunyi. kembalinya huwa? Man. Allah. Kembali ke man. Coba diterjemahkan sampai situ menurut teks. Ayatnya saja ya, jangan tafsirnya. Coba supaya pas ya. Dan siapa Dan siapa yang lebih zalim? Lebih zalim daripada orang Yang melarang. yang melarang Dianya orang. orang. Baru dibaca masajida. Kenapa masajida? Anu Karena jamaah dia maf'ul bih. Ya. Karena dia menjadi maf'ul bih. Itu dia. Masajida. Ya. Masjid-masjid. Ya. Bentuk ini kata benda kan? Kata benda satu, dua banyak. Banyak. Banyaknya taksir perempuan atau laki-laki? tafsir. Taksir. Ya. Berakal atau tidak? Tidak berakal. Nanti maka dihukum bentuk perempuan dia. Satu. Jadi kemudian Allahi, Allahu, Allah. Allahi. Kenapa? Idafah. Yang diidafahkan itu adalah masajid, Pak. Mudhaf ilaih dari Ya. Coba karena dulu. Jadi yang kalau cerita idafah itu, yang idafah itu adalah masajid. kata majmu' ya. Ya, majmu' dia ya. Cuma ke bawah. Kedua-duanya menjadi maf'ul sebenarnya. Cuma yang menanggung beban baris di atas itu kata pertama. Jadi siapakah orang yang lebih zalim di alam ini dari orang yang melarang dianya orang akan masjid Allah. Yang dilarangnya masjid, tapi maksud yang dilarang masjid itu orang yang berzikir atau orang yang beribadah atau orang yang untuk menyadarkan manusia. Itu maka kalau yang lebih zalim, jadi diantara banyak zalim, tapi yang lebih zalim adalah orang yang melarang atau orang yang tidak memfungsikan masjid menurut semestinya. Jadi rumah ibadah ya. Nah di sini masajidallah ya, memang masajid. Misalnya kalau ditanya masajidallah ini jadi apa kedua-duanya kata-kata ini? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Terus di sini apa bacaan sampai sini? Coba ayat Ayyuzkara. An yadhkar. Yuzkara. Fiha. Fihasmuhu. Ini kan kenapa dibaca mui? Sebagai apa dia, Pak? Ayo. Apanya yang pertanyaan? Ini dibaca tadi yuskara ya? Iya. Nah, ini kan yu ini. Yuskara. Pertanyaan kenapa ini ro dulu? Kenapa ro-nya ke atas barisnya? Karena an. Ya, karena an. Oh iya, karena an. An. Terus ini kenapa dibaca yu? Karena dia Dia fi'il ma'lum itu, Pak. Dia fi'il mudhari, tapi kenapa dibaca yu? Kenapa tidak? Dia majhul, Pak. Majhul. Atau karena dia pasif gitu aja. Panjang orang majhul. Iya. Pasif, Pak. Kalau tanya Pak Israel artinya jahil tuh, Pak. Kan dijahil itu. Kenapa majhul dia? Kenapa dijahilkan? Kan payah Pak Jawa itu. Jadi kalau karena dijahilkan tidak diketahui sebenarnya siapa fa'ilnya. Yang ada sebenarnya
karena tidak diketahui atau disengaja tidak diketahui atau karena takut nggak diketahui siapa pelakunya, maka objek itulah menempati si pelakunya gitu ya. Makanya saya bilang kepada guru-guru pesantren, jangan di padean mana teri bentuk Arab tuh, bekonyo tagak surang saya nggak bisa mau bawa sama orang banyak lain. Ya, jadi ini adalah dia pasif ya. Berarti kalau dia pasif biasanya yang dicari Naib. langsung pelaku atau ganti pelaku. Ganti pelaku. Nah, yang ganti pelaku itu apa namanya bahasa pesantrennya Pak Israel? Naibul fa'il. Ah, itu dia naib nama. Naib itu namanya si naib, pewakil pengganti. Jadi naib fa'il itu sebenarnya pada intinya dia sebenarnya objek itu. Iya. Tapi Jadi karena subjek. tidak disebutkan fa'ilnya, nah itu ada beberapa faktor itu dalam kajian bahasa ada juga. Mungkin karena takut, mungkin karena betul-betul tidak tahu. Nah, atau memang sudah diketahui itu maka maklum namanya Pak. Jadi kalau ditanya nanti apa beda bina majhul dengan maklum samo, nah ada samo tapi bantu samo. Ya. Jadi azkara fi hasmuhu. Jadi mana kalau ini pasif berarti naib fa'il, mana naib fa'ilnya? Ismu. Ah, itu yang ismu. Itu maka dibaca dia ismu. Pada intinya kan dia maf'ul. Coba ini an kan bahwa yuzkaru yuzkara Yuskara. disebut Sebut di dalamnya. ya pihak pada ini dia hanya ini kemana kembali? Masjidah. Masajid. Pada Ini masjid. satu atau banyak? Banyak. Ha, Oh, hanya itu kena ini Pak, kena dia bukan. jamak Yang ditanya taksir tadi. satu atau banyak? Satu. Satu. Nah, satu. Laki-laki perempuan. Perempuan. Nah, kemana kembalinya? Masajid Nah, masajid ini banyak atau satu? Banyak. banyak. Nah, bagaimana? Itu yang diselesaikan tadi itu. Nah, Karena dia takdir bisa Karena di dia itu tadi ya. nah, jamak taksir Yang tidak. Yang Akal. tidak berakal. Nah, jadi jamak taksir yang tidak berakal bisa dihukum seperti satu perempuan. Nah, perempuan atau satu. Dan nah, ini dia makanya. Maka bisa kembali hak ke sini. Lai paham tuh? Lai Pak, insya Allah. Jadi bahwa disebutkan padanya masjid Allah, kan? Kenapa nyanya enggak dipakai fihinna atau fihim? Oh ini kan Karena jamak banyak taksir ini. Tidak jamak berakal. taksir yang dihukum satu gitu. Ya, kenapa bukan dihukum satu? Kenapa dihukum satu dia? Tidak berakal. Tidak Karena berakal. tidak berakal. Tapi kalau nanti jamak taksirnya berakal, boleh dua sama dia. Tapi umumnya gitulah, kalau dia berakal boleh nanti boleh Tapi kalau dia yang berakal sudah pasti tapi boleh juga Jadi bahwa disebutkan pada masjid-masjid itu yang disebutkan apa? Nama. Nama ini sebenarnya dia maf'ul itu sebenarnya. Tapi dia kenapa baris depan? Karena dia menduduki tempat fa'il. Makanya disebut naib. Hu-nya jadi apa hu? Hu-nya sebagai Allah. mudhof ilaih. Ya mudhof ilaih. Ismu. Mulai dari an sampai ke sini, ini namanya jadi an masdar. Dihancur ini yang saya sebutkan seperti kerupuk merah di ate lontong. Diramu sedoyo. Ini diramu sampai sini. Gunanya jadi apa ini dalam jabatannya? Maf'ul bih. Iya, maf'ul juga. Berarti dua maf'ul. Ini pun maf'ul juga. Kan ini maf'ul juga ini. Jadi dari orang yang melarang dianya orang akan masjid-masjid Allah untuk disebutkan pada masjid itu nama Allah. Jadi beribadah. Apa maksudnya tafsir ini dia? Kalau Pak Nawawi menafsirkan bis-shalah wa tasbih. Jadi sholat dan tasbih. Nah, jadi sangat maksudnya paling zalim atau lebih zalimlah hidup di dunia ini orang yang melarang untuk beribadah
ke dalam masjid. Nah, gitu ya. Lalu setelah kita baca ini, apa hubungannya dengan ayat di atas? Orang Nasrani, Yahudi suka-suka melarang orang ke masjid. Nah, itu jadi begitu. Jadi kenapa ini di sini? Kenapa apa hubungan ke sini? Itu namanya munasabah ayat. Jadi ini salah satu perangai Bani Israel. Sampai sekarang pun masih ada orang yang melarang masjid. Banyak tuduhan inilah, itulah, berbagai. Jadi maunya kalau ke masjid itu bungkus hijau kain tuh masih tungku Islam. Jadi jangan ngecek-ngecek. Ya ayat membuat mesti dijelaskan. Nah, jadi itu makanya itu biasa-biasa saja permainan iblis ya, kan iblis saja yang pokoknya cemas. Jadi yang paling bukan yang paling nih, yang lebih zalim hidup orang adalah orang yang melarang. Nah, nanti yang melarang itu disebut padanya itu dengan sholat tasbih. Ini nanti ditafsirkan berbagai penafsirannya. Jadi yang jelas bisa dikembangkan maksud zalimnya di situ, itulah pokoknya nampak itu. Makanya dalam satu negeri kalau masjidnya atau tempat ibadahnya maksudnya bukan potongannya saja yang bagus, tapi memang hendaknya lebih bagus dari rumah-rumah penduduk. Di dalam pengajaran bagus, pendidikannya bagus, berarti ibaratnya di batang tubuh, berarti jantung manusia itu masih bagus. Jadi keliling-kelilingnya itu pun bagus. Jadi itu maka diibaratkan orang masjid itu seperti jantung di satu badan. Jadi bagus, siklus darahnya bagus, bagus. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau mendalami sangat berperan sekali masjid. Masjid bentuk apa ini? Kalau masjid kan jamak taksir. Kalau bentuk tunggalnya apa? Masjidun. Ya, masjid isim fa'il, isim makan, isim zaman. Tempat Makan. Isi makan. Makan. Itu dia. Jadi tempat-tempat sujud. Sebenarnya kalau dilihat setiap jengkal bumi adalah tempat sujud. Cuma karena dikhususkan sekian kali sekian, dikasih pagar, kasih dinding, itu dikhususkan. Tapi sebenarnya setiap jengkal masjid, setiap jengkal bumi adalah dijadikan untuk tempat sujud. Ya, jadi ini pelajaran kita, Bapak-bapak, ini ada hubungan di atas. Jadi ini salah satu kasus berselisih, yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan itu, nanti dihukum oleh Allah nanti di akhirat. Yang kedua ini masih kasus ini. Jadi seolah-olah banyak kasus-kasus yang dilakukan oleh manusia yang sudah dipermainkan oleh iblis dan setan. Ya, jadi kita pun mengerti. Jadi kalau ke masjid kita, maka lihatlah ke masjidlah khusus zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang harum yang bagus supaya karena kita mau dibentuk, dibina di sana. Nah, itu makanya ada salat berjamaah 5. Sebenarnya kan membentuk itu rapat, lurus. Kalau bau mulutnya digosok, terus bajunya pun yang harum, yang bagus, tapi yang tidak pakai alkohol. Terus nanti Jumat lebih luas, kemudian Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, kompak lagi. Sudah itu sekali seumur hidup ke Mekah, kompak. Tapi ini nggak bertemu, diputusi semua, nggak ada, seolah-olah nggak ada hubungan satu sama lain. Jadi akhirnya kesatuan umat itu nggak ada. Jadi sudahlah beribadah top katanya. Apalagi memang guru-guru itu loh mereka apa boleh buat. Ya. Sampai sini pelajaran kita ini bisolah wa tasbih. Ini baca bisolati. Kalau ini Wa tasbihi. ya wa tasbih. Kalau sholah isim apa? Sholah isim masdar. Nah, itulah namanya isim masdar. Ya, Kalau nanti masdarnya sholah. Sholaya ya yusalliyu sholian. Gitu. Sholian itu masdarnya. Kalau sholah ini kan mirip, makanya nama isim masdar. Kalau ini isim apa ini? Tasbih.
tasbihi juga. sama. Nah, coba terka. Ah. Isim apa ini? Kata benda apa? Tasbihun. Dah. Masdar. Ah, dari mana fiilnya? Sabaha. Nah, iya. Apa mudari'nya? Yusabbihu Apa masdar? Tasbihan. tasbihan. Ah, tasbihan. Ah, mana yang kalimat tasbih? Subhanallah. Ah, subhanallah. Alhamdulillah. Enggak, tunggu dulu. Alhamdulillah lain tahmid tuh. Lama-lala apa ya? Yang tasbih dulu, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah itu berapa kata? Subhanallah. 2. Nah, kenapa ibu baca subhanallahi tidak subhanallah? Karena itu apa? Itu idofah ya Pak, mudhof ilaih. Ya, mudhaf ilaih dari mana si mudhafnya? Mudhafnya subhanallah. Subhanallah. Kenapa di baris subhanah? Jadi kenapa di atas barisnya? Nah, dia maf'ul mutlak Ya, maf'ul mutlak dari mana? dari usabbihu. Ya. Kalau usabbihu mana fa'ilnya? Ana. Ana. Ah, maunya kalau usabbihu yang apanya? Yang masdarnya apa? Tasbihan. 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 Ah, tapi ini kan subhanah. Oh, Subhanallah. apa Ya. itu Pak? Hah? Ya. Jadi subhanallah itu kan tasbih artinya. Iya, balik Ah. balik ya. Iya kan ya, itu subhanallah itu kalimat tasbih. Cuma dia menjadi objek karena dia adalah masdar daripada tasbih. Cuma dalam arti kata, dalam makna. Kan tasbih itu subhanallah. Tanyalah orang. Jadi otomatis subhanallah menjadi objek yang mutlak dari tasbih. Jadi kalau maf'ulnya terdiri dari masdar, dari fiilnya, maka namanya mutlak. Jadi pengertiannya kalau kita baca subhanallah, apa maksudnya sebenarnya? Bertasbih aku. Yang sebenarnya apa? Coba. Bertasbih aku. Terus? Mensucikan pikiran aku terhadap Allah. Ya. Maksudnya apa itu? Mengagungkan Allah. Pokoknya kalau kita sudah aku enggak campur tangan urusan Allah. Dia tidak serupa apapun. Ya. Ya. Jadi aku tidak ikut campur, tidak menghayalkan begini begitu, itu urusan Allah semua. Jadi betul-betul aku kotor pikiranku tentang, jadi yang banyak aku mendominasi pikiranku tentang urusan-urusan Tuhan. Jadi aku malah lupa kepada Tuhan. Ada itu makanya tasbih itu mesti dipahami. Makanya saya mengatakan tasbih tingkat fakultas, jangan tingkat SD lagi. Jadi kalau dibaca subhanallah, memang terkandung mengenai usabbihu tasbihan lillah. Jadi sebenarnya usabbihu subhanallah. Usabbihu. Jadi aku betul-betul bersihkan otak pikiranku bahwa Allah yang Maha Kuasa, bahwa Allah segala-galanya. Aku hanya menjalankan apa kata Allah. Jadi maka tidak ada la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Balik kaji lagu balik. Ya, jadi Bapak-bapak itu makanya sering saya katakan cobalah dipakih agama, jangan ditiru-tiru aja. Maka lahirlah yang satu ahli ibadah, yang satu ahli ilmu. Kalau sampai di sini saja dulu. Mari berdoa. Allahumma ihna fiddin wa'allimna hikmah wa ta'wil. Wa'allimna lughatal Qur'ani. Wa'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ma'assalamah.